menjamin bahwa teman-teman ini adanya upaya preventif agar tidak dilakukan hal-hal di luar dari kesepakatan di dalam perjanjian. Yaitu sah-sah saja sepanjang kedua belah pihak sepakat sih Mbak. Kalau menurut saya nggak ada masalah dengan itu. Oke, sebelum aku mulai, aku mau ngucapin terima kasih untuk Mas Zulfikar yang mau jadi narasumber kita dan bagi-bagi serta pengalamannya untuk teman-teman di sini. Sama-sama Mbak Ima. Mungkin kita sama-sama sharing aja kali ya Mbak Ima ya. Oke. Silaturahmi, semoga bisa memberi manfaat. Itu sih. Amin. Oh ya Mas, sebelum masuk topik utama nih, boleh ceritain sedikit nggak nih Mas tentang Mas Zulfikar dan juga tentang Mas Zulfikar, kenapa sih tertarik dengan bisnis kuliner? Nah, ini menarik nih. Nanti mungkin ada kaitannya juga sama terkait karyawan ya, tema malam hari ini ya Mbak Ima ya. Jadi kalau boleh saya napak tilas sedikit ke belakang. Jadi memang awalnya ini tujuannya bukan komersil dulu nih Mbak, waktu itu awalnya. Kita mau bikin bisnis kuliner ini. Jadi memang kebetulan saya dulu kuliah di Semarang, ada rekan-rekan juga. Ya, alhamdulillah saya kebetulan dapat, singkat cerita saya kerja di Jakarta. Nah, ada nih teman-teman di Semarang yang saya tinggal, artinya kan waktu itu punya ide-ide, gagasan-gagasan. Ini yang kemudian kita coba bangun. Jadi artinya semangatnya waktu itu adalah apa yang saya makan, teman saya juga harus makan. Karena kita dulu makannya sama gitu loh. Kenapa kita terpisah jarak terus makanannya berbeda? Itu konsep awalnya itu dulu. Gitu. Kurang lebih sih gitu sih Mbak Ima. Asal mulanya ya, kenapa kemudian saya tertarik untuk bisnis itu awalnya bukan komersil sebetulnya. Tapi semakin kesini ya alhamdulillah karena memang teman-teman sendiri juga kemudian terpacu. Secara bisnis kita juga kemudian berpikir bahwa ini bisa memberikan manfaat lebih besar lagi seharusnya. Mulailah kita pelan-pelan kita kelola secara lebih profesional mungkin ya kalau saya bilang ya. Mungkin gitu sih Mbak Ima. Oke. Mas Zulfikar ini kan mempunyai bisnis ya Mas yang bernama Sleepless Project, betul? Atau penyebutannya betul ya Mas? Sleepless Project, betul Mbak. Oke. Kenapa sih Mas memutuskan untuk berbisnis di bidang kopi-kopian ala kafe anak muda nih? Nah, gini, Ima. Jadi Sleepless Project itu kan memang ya karena memang ini yang tadi saya cerita di awal ya, artinya waktu itu kita hasil pembicaraan yang anak muda banget waktu itu, yang kita bicaranya tentang masa depan. Ya cerita-cerita dulu ini kita coba wujudkan, gitu Mbak. Kenapa kemudian namanya Sleepless Project? Karena obrolan tentang masa depan itu lebih sering di malam hari kita Mbak, di malam menjelang pagi gitu, karena kita anak kuliahan waktu itu. Jadi kenapa kemudian Sleepless Project? Ini mimpi-mimpi yang dibangun ketika kita nggak tidur gitu sebenarnya. Nah dari sini kenapa kemudian pangsa pasarnya adalah minuman kopi-kopi, terus makanan-makanan yang Indomie dan segala macam ya. Kenapa itu? Karena ini kan saya kebetulan segmennya kan sekarang ini kan di kota Semarang ya Mbak, itu lagi booming. Nah kenapa saya ambil segmen itu? Karena memang lagi booming. Kalau mungkin ada ngomong Warmindo dan segala macam, mungkin sekarang produk yang mungkin sudah di tataran lebih tinggi ya, mungkin Warmindo tapi sudah yang di scale up, mungkin kita let's say ada, ya kita tahu lah itu. Nah saya ngambil pasar di tengah itu Mbak, segmen di tengah itu, di antara sebetulnya segmen pasar yang Warmindo, di tengah itu saya ambil di situ, sama ada satu kan pengusaha juga yang bisnis Warmindo tapi mungkin skalanya lebih besar ya. Nah saya di tengah itu, ambil di segmen tengah itu, di mana di segmen tengah itu kemudian kita kolaborasikan dengan entertainment misalkan, terus kemudian kita guide atau grab teman-teman yang punya komunitas. Nah, kalau inilah yang kemudian kita coba bangun sih Mbak. Jadi kita punya pangsa pasar yang nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu ke atas, mungkin di tengah gitu.
Ini yang coba kita ambil pangsa pasar daerah di bagian itu, gitu. Oke, Mas Zul, aku lihat-lihat di Instagramnya Sleepless Project ini nih, ada menu yaitu menu mie dok-dok sama nasi gila. Ini salah satu media promosi untuk menarik pelanggan kan namanya. Kenapa bisa berpikiran untuk ngasih nama-nama unik seperti ini, Mas? Nasi gila mungkin sudah cukup umum ya, Mbak. Kalau nasi gila mungkin nasi gila sudah cukup umum, terus kemudian mie dok-dok juga mungkin sudah cukup umum nama-nama itu. Kenapa opsi itu yang dipilih? Iya, karena memang lebih familiar di telinga teman-teman gitu loh. Di telinga teman-teman artinya konsumen kita ya. Itu lebih familiar, itu satu. Memang ada juga yang seperti nasi balap, ayam balap, nasi. Ya memang kita coba buat variasi-variasi itu untuk kemudian bisa menarik dari sisi orang customer ya. Ini apa sih sebenarnya gitu. Nasi ayam, misalkan nasi ayam Bali, apa sih ayam Bali gitu. Itu yang mungkin bisa kemudian memacu customer untuk berpikir saya harus coba gitu. Itu mungkin salah satu bagian dari kenapa kita coba buat modifikasi nama-nama itu tadi. Gitu Mbak Ima. Oke. Selain varian unik mie dok-dok ini, ada varian unik lain nggak sih Mas di Sleepless Project ini? Mungkin kalau sampai hari ini ya Mbak ya, sampai hari ini mungkin lebih artinya secara menu itu lebih diminati oleh teman-teman konsumen itu mungkin ada namanya ayam Bali crispy. Itu mungkin kalau untuk di segmen pasar di Kota Semarang itu mungkin sudah cukup umum dan sudah apa ya menjadi top yang apalagi di Sleepless Project ya khususnya ya. Itu sih Mbak. Oke. Mas Zul, untuk Sleepless Project ini sekarang memakai modal sendiri kah, ada investor atau sedang memakai sistem kemitraan nih Mas? Sampai dengan hari ini kita alhamdulillah sudah ada 2 cabang dan itu kita kebetulan masih modal sendiri semua Mbak. Gitu. Oke. Banyak sempat ikut pelatihan di Kuliner ID juga, pengusaha Kuliner ID. Salah satunya kita mungkin insya Allah ke depan akan mengarah ke proses kemitraan atau franchising nanti. Oke. Harapannya sih. Semoga berjalan lancar ya Mas. Terima kasih doanya Mbak Ima. Oke, Mas Zul, boleh tahu nggak sih modal utama modal awal yang dibutuhkan untuk buat bisnis ini? Modal awal mungkin kalau saya bilang karena gini, ini yang tadi saya kembali ke posisi awal tadi ya Mbak ya. Jadi saya cerita agak mundur sedikit ya karena memang segmentasi kita adalah kita kejarnya adalah di tengah di antara Warmindo yang memang sudah scale up yang mungkin secara permodalan besar dengan Warmindo yang mungkin sudah umum, kita ambil di tengahnya. Nah, secara permodalan memang kita karena kita prioritas kita yang pertama adalah lokasi. Nah, mungkin di poin lokasi dan biaya konstruksi pembangunannya karena kita memang punya ya kita coba bangun ciri khas ya. Ini yang memang cukup untuk secara permodalan cukup lumayan gitu. Gitu sih Mbak sebenarnya. Oke. Ya, memang kita prioritaskan satu lokasi yang memang harus strategis satu. Yang kedua adalah secara bangunan atau struktur konstruksinya kita memang coba buat yang khas, yang nyaman karena memang kalau bicara masalah makanan kita berani bersaing. Tapi kelebihan kami mungkin salah satunya dibanding yang lain adalah kita bicara vibes. Itu yang kita coba tonjolkan di Sleepless Project ini. Itu sih Mbak. Iya sih Mas, aku lihat di Instagram juga bukan lumayan sih, emang rame ya kafenya Mas. Ya, alhamdulillah Mbak. Ini nggak ada niatan untuk buka di Jakarta kan Mas? Atau masih di Semarang aja nih untuk niatan buka cabangnya lagi? Yang lagi berjalan ini memang kita ada beberapa sih Mbak, ada rencana kerjasama, ada beberapa. Salah satunya mungkin ada yang di Bandung, terus kemudian ada yang satu lagi di daerah rencana Solo atau Semarang, ada juga yang di Purwokerto, sama satu lagi ini kita mungkin di daerah Semarang juga.
Di Semarang 2, Purwokerto sama 1 Bandung. Itu yang kita coba sedang bikin bisnis modelnya lah. Gitu. Oke, ditunggu ya Mas untuk yang di Jakartanya. Soalnya aku juga penasaran nih, soalnya tempatnya asik banget, tapi jauh banget ke Semarang aku ya. Kita bareng-bareng lah Mbak Ima. Oke, siap-siap. Oke, Mas Zul, back to topik utama nih Mas. Kenapa sih Mas Zul mau mengangkat cara gitu memilih karyawan berlian? Apa nih maksudnya berlian nih Mas? Jadi gini Mbak Ima, jadi bukan ada maksud lain karena memang kebetulan ini saya juga selain saya mengelola bisnis saya, ini juga kebetulan salah satu karyawan, kalau kita dibilang karyawan gitu ya, di salah satu BUMN gitu. Jadi kenapa materi ini yang saya angkat, karena memang saya tahu di 2 posisi gitu. Saya sebagai karyawan, saya juga sebagai pengelola bisnis gitu. Apa yang dirasakan karyawan, harusnya saya juga bisa merasa gitu. Ini kenapa saya kemudian coba angkat itu gitu. Jadi sehingga apa yang saya terima di saya sebagai karyawan, apa yang saya terima sebagai karyawan, kalau yang nggak enaknya ya jangan saya lakukan ke orang lain gitu. Tapi yang enaknya, yang saya bisa aplikasikan, ya saya akan coba aplikasikan gitu. Itu kenapa saya kemudian berusaha untuk mengangkat materi ini gitu. Itu Mbak Ima. Oke, Mas Zul, ada kriteria tersembunyi nggak sih yang harus kita masukin di kualifikasi ketika kita interview calon karyawan? Kualifikasi tersendiri, kalau saya gini ya Mbak, makanya saya cerita lagi kembali ke awal. Memang alhamdulillahnya saya berangkat dari perkawanan, dari persaudaraan. Karena memang posisi saya di Jakarta, saya mengelola bisnis di Semarang, itu menurut saya nggak mudah pas itu. Jadi rentang waktu yang saya punya ketika saya berkawan ini cukup memberikan saya pandangan-pandangan. Jadi memang saya diuntungkan dengan itu ya Mbak. Jadi saya mulai bisnis ini karena saya diuntungkan dengan saya punya perkawanan yang lama. Yang saya cukup merasa bahwa saya mantap memilih rekan-rekan ini untuk kemudian saya jadikan orang yang saya percaya gitu. Itu kenapa saya mantap di situ. Dan Mbak tadi tanya, ada nggak sih triknya ketika bertanya ke karyawan ketika interview gitu ya? Kalau menurut saya interview itu akan mewakili hanya di sisi bukan ke arah integriti atau bukan ke arah situ ya, karena itu butuh proses menurut saya, tapi lebih ke arah kompetensi ya kalau di interview itu gitu. Itu menurut saya Mbak ya, karena kembali lagi kalau topiknya kita sama-sama tahu pergeseran antara kalau di perusahaan ya, dulu bicaranya HRD, human resources, kalau sekarang sudah bicara human capital kan artinya sudah tidak lagi karyawan atau tim ini kita katakan adalah sumber daya, tapi mereka adalah capital. Kalau kita kaitkan dengan tema, mereka adalah berlian. Artinya berlian ini semakin berkilau akan semakin dilirik gitu. Tergantung siapa yang moles gitu loh. Siapa yang memoles berlian ini untuk semakin berkilau dan menarik perhatian banyak orang. Nah harapannya ketika kita bisa memoles, ya let's say kita menemukan berlian di bawah tanah misalkan ya, kena lumpur dan segala macam. Dia tetap berlian, tapi dia tidak akan seberkilau ketika kita ambil terus kita asah, kita bersihkan, terus kita letakkan mereka di posisi yang pas sehingga orang bisa melihat bahwa ini berlian. Dan ini juga akan pasti membawa orang-orang yang minat untuk saya nyaman dengan berlian ini, saya suka dengan. Ya, kalau menurut saya sih gitu ya, Mbak Ima ya. Jadi kembali lagi kalau interview itu, kalau menurut saya memang harus dilakukan untuk melihat dari sisi kompetensi dan kepercayaan diri. Tapi kalau kita mau melihat integriti, sebetulnya kita butuh waktu dan butuh proses. Nah, kembali lagi ketika kita memilih itu kan bisa jadi ketika kita memilih itu bisa benar bisa salah ya. Kalau alhamdulillah kita memilih benar ya
kita bisa bangun dia. Tapi kalau pas salah, nah, opsinya ada di kita, gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya memilih untuk selama ada kemauan, ya saya akan bina. Tapi kalau sudah tidak ada kemauan, ya mau diapakan gitu loh maksud saya. Saya akan kembalikan ke rekan-rekan gitu loh, ke tim saya. Itu sih mungkin Mbak Ima. Oke. Kalau dari Mas Zulnya sendiri nih ada trik-trik apa nih yang cara CR gitu, apa nih yang bisa kita jadi option kita lah untuk memilih karyawan? Satu ya Mbak, ini mungkin saya sharing aja ya sama teman-teman, nanti mungkin juga kalau teman-teman punya masukan-masukan juga, kita bertukar pikiran, semoga saling bisa memberi manfaat. Kalau dari saya mungkin begini Mbak Ima, kembali lagi saya coba adopsi ketika saya bekerja, ketika kita punya sistem yang pas, sistem yang memang sudah diadopsi oleh kita sebagai pemilik usaha untuk bisa menempatkan orang sesuai dengan porsinya dan job desk-nya, itu saya kira akan memberi kenyamanan pada karyawan. Jadi kalau menurut saya bangun dulu sistemnya, struktur organisasinya seperti apa, kebutuhan orangnya seperti apa, itu yang kita coba buat dulu. Karena kembali lagi Mbak, kalau kita menempatkan orang tidak sesuai passion-nya juga agak salah. Ya. Makanya kenapa perlu kita melakukan rekrutmen itu kan dengan beberapa calon, ya salah satunya untuk paling tidak mencari pembandingnya, mana yang memang pas di posisi-posisi tertentu. Itu menurut saya sistemnya harus ada dulu secara struktur. Kenapa itu harus ada? Karena rantai komando itu penting menurut saya Mbak. Jadi siapa yang bisa mengambil keputusan, siapa yang bisa memberikan saran dan masukan untuk hal-hal tertentu, siapa yang bisa mengambil keputusan, itu juga kewenangannya di mana, pendelegasinya bagaimana, itu menurut saya penting. Jadi teman-teman ini nyaman gitu. Kalau sudah didelegasikan artinya dia punya kewenangan, dia bisa memutuskan. Kalau teman-teman yang misalkan yang sebagai timnya pun juga merasa nyaman karena dia tahu job desk ini parameternya adalah dia nggak akan melebihi atau berkurang dari parameternya. Jadi ada ukuran atas job desk dari masing-masing karyawan. Itu satu menurut saya Mbak. Jadi sistemnya dulu ada. Yang kedua terkait masalah bagaimana kemudian kita bisa menghargai atau kemudian kita memberikan kompensasi atas jerih payah dari teman-teman. Ini ukuran ini juga sangat penting gitu. Kita harus tahu load-nya. At least kita sebagai pengelola bisnis harus pernah merasakan bagaimana sih di posisi dia untuk bisa mengukur itu, parameter itu. Jadi ketika memberikan sesuatu pun kita tidak timpang. Artinya gini Mbak, saya meyakini gini ya, sering orang ya udah ngirit aja orangnya gitu. Orangnya sedikit aja nih timnya, biar untungnya besar. Kok saya nggak mikir gitu loh. Dengan tim yang sedikit, banyak kebocoran yang terjadi. Cycle time ketika melakukan produksi juga akan semakin lama, berpotensi komplain dan segala macam. Kalau saya mikirnya, ya harus dilihat gitu loh. Seiring berkembangnya waktu, berkembangnya perjalanan bisnis itu kan kita bisa lihat kebutuhannya seperti apa. Analisa atas jumlah pegawai dan job load-nya itu juga menurut saya penting. Untuk karyawan, untuk teman-teman. Jadi jangan sampai satu orang over misalkan kerja, apalagi di tempat saya kan kebetulan 24 jam nih Mbak. 24 jam itu kita memang harus benar-benar atur, jangan sampai ada kecemburuan. Itu kita juga penting tuh. Karena biasa di waktu-waktu tertentu kan memang jam-jamnya, misalkan jam-jam malam ya, tengah malam itu kan belum tentu seramai yang jam 7, jam 8 kan belum tentu seramai itu. Itu yang kita coba atur, bagaimana cara mengatur shift dan segala macam. Itu juga menjadi penting. Bagaimana kita memperlakukan teman-teman itu menjadi penting. Terakhir dari saya mungkin lagi Mbak Ima. Oke, sorry Mas Zul, aku potong. Mungkin suaranya boleh dibesarin sedikit Mas, karena agak kecil nih. Satu lagi mungkin dari saya Mbak Ima ya. Oke. Ya, dari saya. Jadi gini Mbak Ima, kalau saya kebetulan juga sebagai karyawan, saya juga sebagai pengelola bisnis. Gitu. Alangkah baiknya
ketika kita bisa membangun kepercayaan pada tim. Sorry, saya cerita begini karena apa? Posisi saya di Jakarta, saya harus juga masih bekerja ya. Masih bekerja, sementara saya juga punya rutinitas lain, saya harus mengelola bisnis. Membangun trust itu nggak sulit yang kita bayangkan sebetulnya. Tapi memang butuh waktu dan butuh proses. Kenapa membangun trust ini penting buat teman-teman kepada karyawan ya? Memilih karyawan ini penting, kenapa? Melihat orangnya bisa nggak, terus kita bisa nggak membangun trust dengan mereka bisa percaya dengan kita. Itu menjadi penting karena satu, Mbak, kalau saya melihat ketika kita membangun orang, berusaha untuk membangun orang, memberikan kepercayaan, artinya dia harus bisa berkembang. Dia paham apa yang dia lakukan, dia mengerti apa yang kita coba sampaikan ke teman-teman, dia bisa menjadi seorang pemimpin-pemimpin baru lagi. Saya nggak pernah takut untuk menjadi saingannya dia. Dia lebih pintar dari saya bahkan akan lebih bangga gitu loh. Ternyata saya bisa membangun itu. Gitu. Endingnya ini sebagai pengelola pasti kita akan bicara, iya, kebebasan finansial artinya tanpa ngapain pun teman-teman ini bisa jalan gitu. Dan akhirnya kan sana gitu. Ini yang menurut saya sangat penting juga, membangun kepercayaan kepada tim untuk bisa menambah kemampuan baik secara potensi, terus kemudian secara pribadi dan attitude-nya. Itu penting sekali menurut saya, dan kita sebagai pengelola juga harus memberikan contoh. Itu mungkin Mbak Ima, kalau dari saya beberapa tips yang mungkin bisa saya sampaikan, nanti mungkin dari teman-teman apabila ada masukan juga sama-sama kita belajar, semoga bisa memberikan manfaat. Sama satu lagi Mbak Ima, saya mau nambahkan aja. Ini saya agak cerita sedikit ya. Boleh, Mas. Saya punya satu benernya itu bukan siapa-siapa sebenarnya. Maksudnya bukan siapa-siapa, ini artinya saya juga kenal karena ada dulu aplikasi ya, dari salah satu aplikasi online itu untuk refleksi. Itu saya pesan dia. Saya pesan, kebetulan dapat si A inilah kawan saya ini sekarang. Nah, tim saya ini, tiap saya butuh atau saya perlu dia cepat tanggap. Dan dia memberikan pelayanan yang menurut saya maksimal. Senyum, sapa, ramah. Nah, sekian waktu berjalan, mungkin 3-4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai saya tiba ada rencana untuk bikin ini, saya ngomong sama dia, kamu mau nggak? Mau dia berangkat. Dan menurut saya, ternyata bisa, Mbak. Mau dimanapun manusianya, bisnisnya apapun gitu, sepanjang kita sebagai pengelola bisa memberikan mentoring, coaching yang pas ke teman-teman, saya kira bisa-bisa saja. Nyatanya tim saya ini sekarang memang menurut saya secara komunikasi, secara tanggung jawab memang sangat baik. Penilaian saya sih seperti itu sih, Mbak. Jadi bukan siapa mereka dan bagaimana mereka, tapi bagaimana kita sebagai pengelola, sebagai mentor, sebagai orang yang mungkin dianggap sebagai pemilik bisnis, itu bisa membentuk tim yang sangat super, yang bisa mendukung bagaimana bisnis ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin gitu sih, Mbak Ima. Oke. Untuk kita mengasah orang itu di awal atau sambil berjalannya aja nih, Mas? Sambil berjalan, menurut saya ya, Mbak ya, sambil berjalan, karena ini kepentingan bisnis ini kan harus tetap jalan ya. Jadi Mas Buana, apapun yang terjadi bisa tetap jalan. Jadi mendidik itu saya kira memang tetap harus jalan, karena learning by doing itu menurut saya lebih pas. Karena dia tahu tensinya seperti apa, materinya bagaimana, ketika berhadapan dengan kejadiannya yang sebenarnya itu seperti apa, itu menurut saya lebih bisa diterima oleh tim dibanding hanya sekedar teori. Gitu sih, Mbak. Oke, Mas. Tapi kalau misalnya nih kita sudah melatih dia nih, misalnya ada jangka waktunya kan pasti.
Kayak misalnya 1 bulan kita lihat belum ada perkembangan, 2 bulan, 3 bulan, itu apa nih yang bakal Mas Zul lakuin untuk menghadapi orang ini, atau cara trainingnya kah yang harus kita rubah atau bagaimana nih Mas? Artinya gini Mbak Ima, ketika kita berhadapan dengan kondisi bahwa kita sudah melakukan coaching ataupun mentoring sekian waktu dan ternyata memang belum ada perubahan, kita bisa coba untuk switch ya, artinya kita coba di beberapa tempat yang lain, misalkan yang tadinya teman-teman ini di bagian marketing atau apa, sales atau di mana, kita coba di bagian yang lain. Kita tanya dulu, bagaimana sih potensi kamu minatnya apa? Nah, itu yang saya coba lakukan Mbak, gitu. Jadi kalau memang nanti pada akhirnya ternyata dia nggak nyaman dengan posisi-posisi yang sudah ditawarkan, gitu. Keputusannya ya memang kita harus secara bisnis khususnya kita harus ambil langkah. Artinya memang mungkin belum pasti bisnis yang ini gitu. Memang secara bisnis harus seperti itu. Tapi di sisi yang lain memang saya kembalikan dulu pasti Mbak ke tim ya. Kamu lebih nyaman untuk gimana gitu. Kita coba cari ramu bagaimana caranya kemudian potensi yang dia punya itu bisa maksimal gitu. Saya contohkan misalkan saya ada kebetulan memang saat itu saya butuh orang untuk berada di kitchen ya waktu itu ya. Sekian waktu saya berjalan, komunikasinya sangat bagus. Terus kemudian cara bicaranya menyampaikan juga sangat bagus. Nah sekian waktu berjalan, saya kira ini tim ini kayaknya lebih cocok untuk bisa di bagian marketing atau kreatif nih. Ketika saya coba ke marketing maupun kreatif, ini ternyata luar biasa, performanya luar biasa. Artinya dari sisi plus ya sendiri sangat terbantu lah. Jadi kembali lagi sih Mbak, sebenarnya bagaimana komunikasi itu bisa terjalin antara pengelola dengan teman-teman di tim. Komunikasinya sih yang menjadi kunci menurut saya. Oke, Mas Zul sudah ada pertanyaan nih dari para peserta, boleh aku bacain dulu atau mau dilanjut tuh? Silakan. Mungkin jalan di. Ada pertanyaan nih Mas dari Sita Tuleha Lailah. Oh sorry. Sita Tulailaha. Kalau untuk mengawali usaha ketika masih butuh sedikit karyawan, bagaimana cara merekrutnya? Apakah cara berdasarkan ijazah dan pengalaman atau pendidikan karyawan, baru tanpa melihat background pendidikannya? Dan bagaimana cara merekrut? Apakah bagusnya mencari lewat iklan atau info dari mulut ke mulut, mencari orang yang dikenal dari saudara kerabat, atau apakah lewat lembaga pencarian pekerja seperti media sosial gitu Mas? Oke, tadi sebentar Mas, ada lanjutan lagi nih Mas. Apakah ketika training karyawan nih butuh keberadaan kita tiap hari atau sekali training lalu ditinggal, kira-kira butuh beberapa lama trainingnya? Oke. Boleh saya jawab Mbak Ima? Boleh. Jadi kembali lagi rekan-rekan di kita forum berbagi, artinya saling bertukar pikiran ya. Semoga bisa memberi manfaat. Kalau menjawab pertanyaannya Mbak Sita Tulailah ini, kalau untuk mengawali usaha ketika masih butuh sedikit karyawan, bagaimana merekrutnya? Apakah berdasarkan ijazah? Kembali lagi Mbak, kalau pengalaman saya bicara pengalaman saya, untuk membangun itu kan butuh proses untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Dibutuhkan orang-orang yang artinya memang punya daya juang, yang siap untuk berkorban baik waktu, tenaga maupun keringat. Nah, kalau saya waktu itu kenapa saya mulai dengan teman-teman itu, ya karena saya sudah punya visi yang sama gitu sama teman-teman itu. Kalau pertanyaannya kita nyarinya siapa ketika ingin berproses membangun, carilah saran saya, carilah orang-orang yang memang mau berproses.
bukan orang yang sudah datang dan memang membutuhkan penghasilan gitu. Tapi prioritasnya adalah orang yang punya integriti dulu, yang punya loyalitas, itu nomor satu menurut saya. Nah, loyalitas ini bisa dinilai dari apa? Kalau menurut saya sih mungkin begitu, Mbak Ima ya. Kalau memang terpaksanya memang tidak ada sama sekali kerabat ataupun rekan yang memang bisa untuk ikut berproses untuk membangun, itu saya wawancara tadi kita bisa mengenal lebih jauh teman-teman, tidak hanya sekedar melihat ijazah, tidak hanya sekedar melihat background pendidikan, tapi pertemuan tatap muka itu menjadi penting. Kita bisa melihat attitude dari siapa yang akan kita kerjakan. Itu. Kalau pertanyaan yang berikutnya terkait masalah apakah kita men-training karyawan butuh waktu keberadaan kita tiap hari atau sekali training lalu tinggal. Nah ini yang kembali saya tadi coba cerita ke teman-teman semua, bahwa jangan sampai tim kita itu merasa takut, tapi buatlah mereka segan. Ada atau tidak ada kita, dia akan berlaku sama. Itu harapan kita seperti itu. Makanya ketika kita melakukan training atau memberikan coaching atau mentoring atau apapun itu, sebetulnya kita harus tahu dulu, dan itu memang sudah sepersetujuan dari tim yang akan kita berikan training tersebut. Jadi, memang kita komitmennya kita tarik ke depan. Artinya kalau dari saya saran bahwa memang dia bersedia dan dia mau, ya tanpa ada kita ataupun tidak ada kita, seharusnya dia bisa mengikuti apa yang seharusnya dia ikuti dengan sepenuh hati. Harapannya atas pelatihan atau training itu bisa meningkatkan kinerjanya, baik secara kompetensi maupun kepribadian dia sebagai seorang manusia. Itu sih Mbak Ima. Mungkin gitu Mbak Ima. Kalau untuk Mbak Sita Tulailah ya. Iya. Oke, ini aku lanjut pertanyaan ya Mas. Silakan. Oke, ada pertanyaan dari Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, izin bertanya. Mohon maaf kebetulan masih baru belajar. Tadi mengenai membangun trust pada tim. Apabila kita sudah trust dengan tim, bahkan mengelola dana yang diserahkan ke mereka, tetapi berdampak pada pengeluaran yang besar. Bagaimana ya Pak cara menyadarkan teman-teman agar bila belanja dicari yang lebih hemat? Nah, ini juga cerita menarik ya, mungkin kepada Mbak Aisyah. Saya mau cerita juga ya. Bicara masalah hemat atau tidak hemat itu kan kembali lagi kepada sistem yang kita sudah bentuk. Kita bangun trust, tapi kalau sistemnya nggak jalan, juga sulit, Mbak. Artinya trust hanya berjalan sendirian tanpa ada sistem yang mengawal, kan gitu. Ya, harapannya ada sistem tadi, di mana pengambilan keputusan itu memang sudah ada plottingnya nih. Siapa yang punya wewenang untuk mengambil keputusan belanja, siapa yang mempunyai keputusan untuk kemudian menyimpan uang, terus kemudian memberikan pelayanan kepada customer, itu sudah plottingnya harus sudah ada dulu gitu. Jadi artinya kenapa kemudian sistem ini menjadi hal yang utama, setelahnya baru kita bangun trust ya, karena tadi ini juga kembali ke kenyamanan karyawan. Atau jangan-jangan justru kita yang berpikirnya negatif gitu sebenarnya. Karena tidak ada parameter yang jelas nih. Ketika karyawan belanja, misalkan Mbak disuruh belanja harga 10 misalkan, ternyata karyawan belanja harga 12. Kok mahal menurut kita sebagai pengelola bisnis? Ternyata harga di pasar naik. Atau misalkan ketika belanja ternyata bannya bocor. Nah ini hal-hal yang perlu kita klarifikasi sebelum kita bisa menjustifikasi gitu. Tapi kalau skemnya atau sistemnya sudah dibentuk, misalkan ketika belanja Mbak sudah punya supplier, misalkan, di mana supplier ini bisa berkomunikasi langsung dengan Mbak, atau bisa jadi Mbak punya grup yang di mana ada supplier di situ, update harga setiap hari, sehingga clear, tidak ada dusta di antara kita. Nah ini dibentuk dulu.
Jangan kemudian kita punya opini tanpa menjustifikasi, tanpa ada dasar gitu. Itu yang dikhawatirkan itu. Kemudian ini akan membuat tidak nyaman, karyawan bekerja tidak nyaman, kita sebagai pemilik bisnis juga tidak aman. Masa nyaman kita kerja terus kemudian tiap hari hanya mikirnya curiga. Kita lupa bahwa banyak hal ke depan yang baru bisa kita bangun sebetulnya gitu. Bangun ini lebih besar dan segala macam. Daripada kita mikirin hal-hal seperti itu gitu. Harusnya sih seperti itu ya, Mbak. Mungkin saran saya tadi, Mbak Aisyah, sebelum sampai ke titik bahwasanya itu hemat atau tidak hemat, sistemnya dibangun dulu, kemudian baru kita bisa menjustifikasi setelah kita tahu bahwa apa yang dilakukan teman-teman ini sudah sesuai atau belum dengan SOP yang kita sampaikan ke mereka. Itu sih, Mbak Ima. Oke. Kalau misalnya kita yang dulu mencari suppliernya atau tempat yang lebih hemat baru meminta karyawan beli di sana, atau gimana nih Mas? Kayak gitu lebih enak aja atau ada cara lain dari Mas untuk menentukan harga ini? Kalau saya gini ya Mbak, artinya gini, hemat atau tidak itu kan ukurannya banyak. Apakah hanya semata-mata harga? Belum tentu juga. Jarak, efisiensi waktu itu juga menjadi hal yang penting kita harus perhitungkan. Jadi nggak semata-mata masalah kalau beli di sana murah, sananya tuh berapa kilo. Kalau yang di sini memang agak mahal, tapi lebih dekat. Maka itu sudah dihitung gitu maksud saya. Nah, parameter-parameter ini yang kemudian menjadi penting. Kalau usul saya, ya lebih baik kalau misalkan kita punya supplier, yang tentunya supplier tersebut memang kita sudah kenal dan sudah tahu. Kita paling tidak kita profiling lah. Oh, supplier ini seperti ini, orangnya begini, barang-barang yang dia jual seperti ini, dan saya bisa naruh kepercayaan ke sana misalnya. Itu akan lebih baik untuk kemudian kita dapat memberikan delegasi kepada karyawan, kamu belanja di sana, belanja di sini. Terus saya kira lebih clear gitu. Jadi bukan masalah di mananya, bukan masalah harganya, tapi sistem yang dibangun seperti apa gitu. Syukur-syukur misalkan kita nggak perlu keluar nih, supplier ngontor tiap hari. Jadi kita nggak perlu nyuruh karyawan untuk beli gitu loh. Itu benar-benar masuk di kita sebagai pengelola, urusannya langsung ke kita gitu. Kita lebih clear. Jadi sudah tidak ada justifikasi kepada orang lain bahwa harganya kemahalan, harganya murah gitu. Kembali lagi sistem yang mau dibangun seperti apa. Kalau saya sih mungkin gitu ya, Mbak Ima ya. Oke, semoga membantu ya jawabannya, Kak Aisyah. Oke, lanjut ya Mas, pertanyaan selanjutnya dari Raffi Mahardika. Malam Pak Zulfikar, saya mau bertanya, bagaimana cara mengetahui potensi karyawan yang baru lulus sekolah dan belum memiliki pengalaman sama sekali? Nah, ini menarik nih. Kalau bagaimana cara kita mengetahui potensi karyawan yang baru lulus sekolah dan belum memiliki pengalaman sama sekali ya, kita harus tanya dia, kita harus bicara sama dia, minatnya apa. Kalau sudah dilakukan minatnya apa, ditanya minatnya apa, sebenarnya banyak variabel ya. Kalau kita merujuk kepada instansi-instansi pemerintah atau mungkin perusahaan-perusahaan BUMN, itu banyak variabel yang bisa dipakai ya Pak. Misalkan melalui tes MBTI, tes apa gitu kan, itu bisa menjadi parameter juga. Kita tahu dia minatnya bagaimana, terus kemudian secara personal dia orang yang seperti apa, introvert kah, ekstrovert kah, itu sebenarnya banyak variabel. Tapi kalau itu kan cost ya, cost yang cukup lumayan menurut saya kalau untuk itu. Mungkin akan bisa mengarah ke sana tapi proses. Mungkin kalau sudah stabil, kita mungkin sudah punya beberapa cabang dan segala macam, silakan, itu menjadi opsi, nggak masalah. Tapi kalau kita memang baru merintis ya mungkin media komunikasi face to face, kemudian kita dari hati ke hati menanyakan minatnya apa dan bagaimana, kemudian kita coba aplikasikan pada case atau kita coba tes case di satu tempat misalkan. Ya, mungkin dari situ kita bisa menilai. Mungkin dari situ kita bisa menilai gitu. Karena kalau hanya pembicaraan saja kan juga, ya memang itu perlu gitu untuk melihat minat, terus kemudian melihat passionnya dia seperti apa. Itu
penting, tapi kalau kita tidak test case juga itu mungkin kita coba probation misalkan dalam waktu seminggu gitu di tempat ini bagaimana. Nanti silahkan dari hal tersebut kita bisa coba untuk nilai sebenarnya potensi dia di mana sih gitu. Nah itulah yang kita coba kembangkan gitu. Itu sih. Oke. Itulah yang membuat berlian itu muncul ya Mas. Tergantung kita mengasahnya bagaimana. Betul. Oke, lanjut pertanyaan nih Mas dari Kak Ayu. Selamat malam Pak Zulfikar, izin bertanya, bagaimana dalam rekrut karyawan yang akan ada di top manajemen seperti SPF atau manajer, misal apakah diambil dari karyawan lama atau staff yang sudah bekerja cukup lama dengan kita atau mengambil dari luar yang sudah punya pengalaman? Ya, oke, saya jawab ya Mbak Yu ya. Kalau ditanya pertanyaan itu, kalau menurut saya pribadi ya, right man on the right place. Sekalipun saya, kalau ternyata saya sudah kewalahan untuk mengolah bisnis, artinya saya butuh orang yang memang jadi CEO misalnya. Saya akan cari CEO yang memang bisa ditempatkan di situ. Lihat bidangnya, benar nggak kita tempatkan di sana. Maksud saya gini Mbak, jaminan lama atau tidak orang bekerja itu belum tentu menjamin bahwa satu bisnis itu akan sustain, akan bisa tahan lama. Yang bisa bikin bisnis tahan lama adalah aplikasi terhadap ruang atau pekerjaan atau tanggung jawab job desk yang akan dilakukan oleh karyawan tadi. Kalau bisa maksimal, hasilnya juga pasti akan maksimal, bukan karena lama atau tidak lama. Lama atau tidak lama itu bicara masalah loyalitas saja menurut saya. Jadi kalau menurut saya untuk melihat posisi itu, melihat pertanyaan ini, ya saya masih berpendapat, pemikiran saya masih berpendapat bahwa sekalipun kalau saya ternyata sudah kewalahan dan tidak layak untuk bisa memimpin bisnis ini, saya akan cari orang yang pantas. Gitu. Jadi bukan karena saya owner saya harus jadi pemimpin, juga bukan. Tapi waktunya kapan itu yang kita akan tahu seiring berjalannya waktu gitu. Kapan saya harus melepas ini ke orang lain, kapan saya harus menunjuk orang lain yang memang expert di bidang itu, atau orang yang lama di bidang itu. Bisa jadi orang lama akan kita pilih untuk hal-hal yang memang sangat krusial, misalkan megang uang misalkan. Megang uang pun juga kalau mereka nggak dibekali secara kompetensi juga artinya walaupun dia lama juga akan salah-salah juga gitu loh. Jadi kalau menurut saya kembali lagi tadi, nggak ada jaminan orang itu lama, kita bisa tempatkan di mana saja, tapi menurut saya lebih kepada kompetensi dan personalnya karyawan yang akan menentukan dia bisa step up menjadi SVP atau apapun itu kompetensinya dia. Orang lama pun juga nggak menutup kemungkinan sepanjang dia bisa memenuhi persyaratan apa yang kita persyaratkan untuk bisa menduduki posisi-posisi tertentu. Makanya kita harus punya kualifikasi atas SPV ini harus syaratnya seperti ini, begini, misalkan begitu. Harus minimal bekerja 2 tahun, pernah mengalami itu. Mungkin begitu sih Mbak Ima. Jadi nggak ada ukuran orang lama atau orang baru, tapi lebih ke arah kompetensi yang dibutuhkan ya. Dan kualifikasi yang memang kita persyaratkan untuk itu. Oke, semoga sudah menjawab pertanyaannya ya Mbak Ayu. Oke, aku lanjut pertanyaan ya Mas dari Mas Arif Rizky. Selamat malam Pak Zulfikar, saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi karyawan yang udah kita anggap keluarga dengan cara kekeluargaan, tapi mereka malah kadang ke arah yang nggak tahu diri. Mungkin ada solusi terbaik dari Mas nih. Ya, ini juga mungkin izin cerita ya. Saya juga pernah alami sih Mbak. Itulah lika-likunya dalam berbisnis. Artinya tidak ada yang sempurna, semua masih butuh belajar. Saya pun pribadi masih butuh belajar, masih butuh ilmu juga dari rekan-rekan di sini. Tapi kembali kalau berdasarkan pengalaman, saya juga pernah di posisi yang seperti Mas Rizky tanyakan ya, Mas Rifki Arif Rizky. Ya, saya kembalikan, artinya begini.
saya lebih ke arah fairness ya. Ketika kita mengetahui, karena walau bagaimanapun keluarga ya keluarga, bisnis is bisnis. Gitu. Jadi, ujungnya kalau saya bicara ketika di posisi seperti itu, tanggung jawabnya sejauh mana? Itu yang saya akan tanyakan. Kamu saudaraku, kamu kawanku, kamu sahabatku, tapi bisnis is bisnis. Bisnis harus tetap jalan. Ketika memberikan kelonggaran pun akan mengorbankan banyak orang yang lain. Gitu. Iya kan Mbak? Kasihan yang lain, yang benar-benar serius gitu. Tapi ketika kita juga terlalu keras, potensinya, ya kalau keluarga apalagi ya, potensinya kan pasti hubungannya juga nggak baik. Nah, makanya saya seringkali, ini pengalaman saya kembalikan. Artinya, apa yang sudah kamu lakukan, kamu harus bertanggungjawabkan. Selama ada etika, attitude atau itikat baik lah untuk bisa menyelesaikan itu, ya ini menjadi pelajaran buat kita berdua. Baik dia maupun baik dari sisi saya yang diperlakukan seperti itu. Kenapa saya bisa diperlakukan seperti itu? Menjadi koreksi saya juga. Apakah saya yang kurang ngawasinnya? Apakah saya terlalu percaya? Atau sistemnya memang belum pas? Sehingga terjadi hal-hal seperti itu. Ini akan menjadi koreksi di kedua belah pihak. Tapi terhadap pertanggungjawaban itu hal mutlak yang harus dipenuhi. Itikat baik itu menjadi hal mutlak yang dipenuhi. Itu sih paling Pak Rifki. Jadi hubungan tetap jalan, artinya secara bisnis pun tetap harus running. Nah, pertanggungjawaban ini yang akan menjadi poin penting penyelesaian atas kondisi yang tadi Mas Arief Rifki sampaikan. Oke. Semoga menjawab ya Mas Arief Rifki. Aku mau lanjut pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Ridwan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Ridwan. Izin bertanya, saya ada kesulitan menerapkan disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tim. Mohon arahannya Mas. Saya ada kesulitan menerapkan disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap arahannya. Sulitan yang pertama gini, mungkin kalau menerapkan disiplin ya, menurut saya gini Mbak, sanksi itu menurut saya opsi terakhir. Kesadaran itu menjadi opsi utama yang kita harus sampaikan kepada tim. Kesadaran ini muncul bagaimana caranya? Satu mungkin dari diri kita sendiri, mungkin sebagai pengelola kita bisa menjadi role model, contoh buat mereka. Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah sudah ada aturan-aturan tertentu yang kemudian mengikat teman-teman atau tim ini untuk bisa melaksanakan hal tersebut? Apa yang dipengin, misalkan berangkat harus jam sekian, pergantian shift harus sesuai, itu kan kembali lagi ada nggak tertulisnya, atau hanya sebatas verbal kita sampaikan. Jangan telat dong, telatnya jam berapa? Jangan-jangan yang lain juga telat ketika mau ganti shift misalkan. Yang lain telat, yang satunya juga nelat gitu loh. Sengaja ditelatin karena yang satunya datang telat. Ini harus clear. Jadi ada nggak rule, aturan yang mengatur bahwasanya harus seperti ini dan harus seperti itu. Jadi satu adalah kita sebagai role model, kedua ada aturan yang jelas, clear. Mungkin di ujung baru kita bicara sanksi. Jadi hal-hal inilah yang kemudian kita harus coba terapkan kepada tim untuk bisa memenuhi tadi ya, menerapkan disiplin maupun rasa tanggung jawab. Itu mungkin salah satu, ada 3 poin tadi yang memang kita harus coba bisa deliver ke tim itu. Tapi yang paling penting yang tadi satu, kita sebagai contoh jangan sampai nggak ada kita terus dia begitu, ada kita dia coba disiplin gitu, itu juga nggak pas menurut saya. Tapi kita contoh, role model. Jangan buat takut, tapi buat dia sungkan. Itu sih mungkin Mbak dari saya Mbak. Oke, aku mau lanjut nih Mas, mungkin ada sangkut pautnya juga nih ada sama pertanyaan sebelumnya dari Ricky Perdana. Mas Zulfikar, izin bertanya. Mohon arahannya bagaimana cara kita untuk melakukan coaching ke karyawan agar mereka bisa patuh dan bisa percaya atau delegasi, dan bagaimana cara
agar memberikan efek jera jika karyawan melakukan pelanggaran SOP atau indisipliner. Terima kasih. Ya, bagaimana cara melakukan coaching kepada karyawan? Coaching itu kan artinya kita memberikan contoh, memberikan harusnya bagaimana sih? Dan lebih banyak seharusnya kita sebagai coaching itu mendengar apa keluhan dari karyawan sehingga dia misalkan performanya tidak sesuai, performanya turun. Apa sih yang membuat dia seperti itu? Itu lebih ke arah hearing ya, kita mendengar apa yang menjadi keluhan dari karyawan. Bahwasanya kita harus menjadi contoh itu sudah keharusan karena kita sedang bangunlah bukan bangun bisnisnya, bangunlah orangnya, niscaya orang itu akan membangun bisnis untuk Anda. Jadi coba dari kita sendiri untuk bisa menjadi role model dulu. Melakukan coaching itu kan kita mendengar. Apa yang menjadi keluhan kita coba berikan solusi-solusi yang jitu. Misalkan dari teman-teman, saya rumahnya kejauhan. Kita berhitung mungkin nggak kita berikan dia insentif misalkan, atau kita buatkan dia semacam mes, kosnya mungkin enggak. Ini memang harus ketemu di titik tengah gitu. Titik tengah itu di mana kita bisa secara bisnis kita bisa akomodir, di sisi yang lain bisa menerima. Ini hal yang perlu diasah juga sebagai seorang pemilik bisnis. Tentunya sebagai pengelola bisnis kita juga harus, artinya nggak bisa juga kita terlalu egois bahwa ya itu urusan kamu, itu masalah kamu. Yang saya tahu saya sudah gaji kamu harus kerja, itu juga nggak bisa menurut saya. Apalagi dalam posisi merintis bisnis gitu. Yang kembali lagi saya tadi sampaikan bahwa saya ulangi sebentar, merintis bisnis itu menurut saya butuh orang-orang yang mau berproses. Kalau kita main hire rekrutmen terus kemudian saya kira kok belum pas gitu. Karena di situ pasti ada air mata, ada keringat, ada pengorbanan. Insya Allah nanti kalau sudah stabil, ya silahkan open recruitment dan segala macam itu menjadi solusi juga. Nah, bagaimana memberi efek jera? Ini saya kembali ke pertanyaan ya, Mbak Ima ya. Bagaimana memberi efek jera? Saya kok masih berpikir gini ya, Mbak Ima. Memberi efek jera itu tidak akan memberikan memberikan hal yang baik buat kita maupun buat dia sebagai karyawan. Tapi menyadarkan mereka untuk melihat bahwa dia itu harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Dia punya potensi itu, memberikan masukan, itu saya kira lebih fair dibandingkan kita memberikan efek jera. Karena satu sisi apalagi itu karyawan kunci misalnya. Semakin kita percaya bisa jadi semakin merasa bahwa berkuasa misalkan ya, kita nggak tahu ya, bisa berkuasa semakin seenaknya sendiri, SOP dilanggar, berangkat seenaknya sendiri. Tapi apakah kita akan memberikan dia efek jera? Dia dulu berkorban buat kita loh di awal. Kenapa dia bisa sekarang, bisa di posisi ini, dia merasa memiliki? Ya karena memang dia berjuang saat itu gitu loh. Nah kembali lagi, mungkin perlu diingatkan saja, tidak harus diberikan efek jera. Kalau menurut saya ya. Tapi kalau memang sudah ke ranah yang misalkan, sorry ya Mbak ya, kebetulan saya juga kalau bicara sudah kriminal itu memang saya paling anti Mbak. Jangan sampai apa yang sudah dibangun, jangan sampai apa yang sudah menjadi sandaran banyak orang di sini untuk hidup, kemudian rusak hanya karena gara-gara kriminal. Itu memang saya sudah antisipasi. Saya akan sangat strict untuk hal tersebut. Sepanjang itu sifatnya adalah kalau kesah atau ya saya kira komunikasi yang bagus akan bisa menjadi solusi. Itu sih Mbak Ima. Oke. Sebentar Mas. Oke, Mas, mungkin ada sangkut pautnya juga nih sama pertanyaan dari Tessa. Apabila kita rekrut karyawan yang berasal dari relasi, biasanya apabila ada konflik bermasalah ke depannya, bagaimana bisa ada antisipasi hal tersebut? Apabila kita rekrut karyawan yang berasal dari relasi, biasanya apabila ada konflik bermasalah ke depannya.
maksudnya ini konfliknya antara kita dengan relasi atau mungkin gitu ya, mungkin saya asumsikan begitu mungkin ya Mbak. Oke. Karyawan misalkan, dari teman saya misalkan, ternyata kawan itu nggak benar, karyawan ini nggak sesuai ekspektasi lah kita bilang. Apakah saya kemudian bersitegang dengan teman saya yang merekomendasikan itu, mungkin gitu ya arahnya? Ya mungkin Mas. Begitu ya. Ya pertanyaan saya pertanyaan ini asumsi saya mungkin seperti itu. Saya kira nggak perlu karena keputusan memilih atau tidak kan ada di kita sebagai pengelola bisnis. Nggak ada urusannya. Jangan selesaikan masalah dengan masalah baru lagi gitu. Kita sudah putuskan untuk mendapatkan rekomendasi karyawan dari rekan. Ya sudah, kalau memang sudah tidak cocok kita selesaikan dengan karyawannya. Kenapa kita harus ribut dengan yang merekomendasikan gitu? Ini seolah-olah kan menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru gitu. Saya kira mindset kita harus lebih positive thinking ya. Artinya apa yang menjadi masalah itu yang diselesaikan. Nggak perlu kita melebar menjauh dari kata sepakat, dari problem solving untuk terus kemudian menyalahkan si A, si B, si C, si D karena ini orangnya itu. Saya kira nggak perlu. Kita fokus ke depan, apa yang menjadi masalah kita selesaikan. Kalau memang tidak cocok ya kita coba tanyakan atau kita coba plotting ke tempat yang lain. Kalau plotting ke tempat yang lain memang tidak cocok ya sampaikan. Itu saya kira fair. Memang saat ini bisnis ini belum bisa mengakomodir kemampuan rekan-rekan gitu. Mungkin satu waktu nanti ada yang lebih cocok bisnis yang lain yang mungkin bisa kita hire lagi lah. Mungkin seperti itu sih Mbak. Komunikasi sih. Jadi saya kira nggak perlu menambah masalah dengan masalah baru lagi. Itu. Oke, kalau bagaimana kalau ketika kita menyelesaikan nih dengan karyawannya Mas, misal karyawannya membuat masalah nih, lalu kita sebagai owner nge-cut nih kan, yaudah berhenti aja gitu karena tidak bisa. Ketika relasi itu bertanya kenapa di-cut, kita harus bagaimana nih Mas cara penyampaiannya dengan apa nih? Ini Mbak Ima. Kalau saya pribadi ya, mungkin ini juga cerita saya teman-teman kita sharing. Kalau saya pribadi saya lebih suka kalau orang berantem tuh berantemnya di depan. Jangan kita di depan senyum, iya, di belakang kita ribut. Saya nggak tipikalnya seperti itu. Oke. Siapapun yang merekomendasikan saya akan bilang. Kalau ini cocok, saya akan pakai, saya akan didik, saya akan bentuk. Syukur dia bisa menjadi orang yang lebih bagus lagi nanti. Baik di dalam bisnis saya atau di bisnis orang lain nanti. Tapi kalau nggak benar, ya mohon izin nanti saya akan sampaikan juga. Dan saya adanya. Bahwa orang ini berlaku seperti ini, dan ini nggak baik untuk bisnis yang saya jalankan. Saya kira seperti itu ya Mbak. Jadi, karena mungkin saya tipikalnya gitu, saya nggak mau di depan, ya nggak apa-apa. Bagus kok gini. Nanti di belakang kita ribut. Waduh, saya nggak mau. Alangkah baiknya apabila itu semua bisa disampaikan di awal. Kalau mau berantem ya berantemnya di depan. Kalau sudah berantem di depan kan artinya di belakang harusnya sudah selesai beres. Oke. Itu sih Mbak. Oke. Aku mau lanjut pertanyaan selanjutnya ya Mas. Ini agak sedikit sensitif mungkin karena ngomongin soal gaji nih dari Evi. Selamat malam Pak, izin bertanya. Untuk pemberian upah atau gaji untuk karyawan yang belum berpengalaman, lebih baik seperti bagaimana ya dan berapa? Kalau seperti bagaimana dan berapa, mungkin itu ukurannya nanti akan kembali ke masing-masing teman-teman. Lihat skala bisnisnya, makanya dari awal memang kita lihat dulu skala bisnisnya seperti apa, kebutuhannya orang berapa, layak nggak sih kita kasih seperti itu ukurannya akan kembali ke masing-masing. Dengan job desk pekerjaan yang seperti ini, kalau kita kasih 2 atau 3 misalkan, atau 4, layak nggak? Atau justru dengan pekerjaan seperti ini, kita cukup kasih 1 aja udah bagus gitu. Nah, mungkin bisa jadi begini, teman-teman juga nanti bisa benchmarking ya, ke teman-teman lain yang memang punya mirip dengan konsep bisnis yang akan teman-teman jalankan. Karena kembali lagi akan berbeda kalau kita bicara penghasilan ya. Ada namanya UMR, bisa jadi karyawan di
Jakarta akan berbeda dengan karyawan di Semarang, akan berbeda lagi dengan karyawan di Bekasi, akan berbeda lagi dengan karyawan di Pekanbaru. Itu satu yang kita harus pertimbangkan. Yang kedua, terkait masalah job desk, seberapa berat sih beban yang ditanggung sama teman-teman. Beban ini bukan semata-mata hanya sebatas bicara masalah capek atau tidak capek ya, tapi tanggung jawab itu yang lebih harusnya dihargai. Mungkin itu siapa untuk Mbak Evi. Evi ya. Coba cari benchmarking atau pembanding lah dengan skop bisnis yang Mbak coba jalankan. Satu itu. Yang kedua kemudian ukur dengan job desk atau job load yang akan dikerjakan oleh karyawan. Pantas atau tidak itu akan kembali dari satu, kita pertimbangan dari sisi aspek bisnis, yang kedua dari sisi moral. Pantas nggak kita gaji seperti itu? Jadi jangan semata-mata bisnis yang menjadi parameter ya. Kalau bisnis kita pasti ngasihnya kecil gitu kan, pengennya untung. Tapi kalau secara moral pantas nggak itu? Karena kita akan bicara bisnis yang sustain, bukan bisnis berjalan. Itu sih Mbak. Oke, semoga menjawab ya Mbak Evi. Aku mau lanjut dari pertanyaan selanjutnya nih dari Asep Gunawan. Selamat malam Pak, izin bertanya bagaimana men-treat keluarga yang bekerja dengan kita? Wah. Ini oke, sharing lagi ya Mbak. Men-treat bagaimana keluarga yang bekerja dengan kita satu. Saya juga alamin lah ya. Saya juga alamin ini Mbak. Saya juga alamin bagaimana men-treatnya adalah ya fairness kalau saya. Bisnis is bisnis, saya kembalikan lagi. Keluarga ya keluarga. Perkara kita memberikan kompensasi di luar dari apa yang dia terima, itu adalah dari hak kita, bukan dari hak bisnis kita. Itu tolong dipisahkan gitu. Jadi ya, itu sebuah bentuk penghargaan kita misalkan yang semua karyawan di level yang sama dengan keluarga tadi, misalkan dapat 2 misalkan atau 3 misalkan. Ya ketika kita mau melebihkan karena ini adalah keluarga dari porsi kita bukan dari porsi yang lain. Karena apa? Kalau kita bicara karyawan tadi kembali, ya dengan job desk yang sama, dengan job load yang sama, penerimaan yang beda itu kan kemudian akan menimbulkan hal lain ya. Ini yang saya coba hindari sih. Tapi kembali lagi, ini pengalaman saya dan mungkin rekan-rekan punya kebijakan yang lain kalau masalah mengenai bagaimana men-treat ya. Ya kalau saya sih sejauh ini ya saya sama. Men-treat itu tidak hanya dalam memberikan bicara masalah mengenai upah ya, tapi bagaimana melakukan itu kan ya kembali ke kita masing-masing. Bagaimana cara kita mendidik orang lain. Gitu. Memberikan masukan, memberikan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih. Saya kira fair saja sih Mbak Ima. Kalau saya pribadi ya, karena ini bicara bisnis, balik lagi keluarga-keluarga, bisnis is bisnis, semua punya chance yang sama. Tapi kalau kemudian kebenaran pas, chance itu memang yang berpotensi adalah memang keluarga ya sudah. Dan fair saja semuanya bahwa memang saat ini yang punya kompetensi dan memang punya kapasitas untuk menjalankan amanah ya ini memang keluarga ya mau begini. Tapi yang jelas itu harus terdeliver sampai ke level di teman-teman di tim di bawah ya. Sebagai pelaku bisnis jangan sampai kemudian menimbulkan friksi bahwasanya ini karena keluarga begini begitu ya. Itu juga nggak pas juga menurut saya. Itu mungkin Mbak Ima. Aku mau sedikit nanya nih Mas Zul, ketika kita sudah deal dengan karyawan di awal ya, ketika interview, penting nggak sih kita itu untuk membuat kontrak dengan karyawan untuk antisipasi tentang hal-hal seperti ini? Ini kalau kontrak harus kita buat menurut saya Mbak ya, dan harus ikut pelatihannya pengusaha kuliner ID, karena lengkap banget itu. Ada boleh Mas. Gimana kita melakukan wawancara sampai kita punya contoh kontraknya, itu mungkin nanti bisa teman-teman dapat ketika teman-teman juga mungkin ikut di itu menjadi hal penting ya. Catatan buat saya itu hal penting yang kita memang harus penuhi, karena walau bagaimanapun administrasi itu akan bicara banyak dibandingkan secara verbal.
Kalau tidak ada masalah, alhamdulillah. Tapi kalau ada masalah kan ini akan menjadi bukti kesepakatan kita dengan teman-teman di tim. Itu sih, makanya kembali lagi, silakan nanti ke Mbak Ima, bisa ikut kelasnya, membangun sistem. Oke. Bagi yang penasaran untuk bahas kontrak nih, nanti langsung chat admin kita lewat WhatsApp ya, nanti dengan Kak Desi. Oke, menurut Mas Zul nih, di dalam kontrak itu penting nggak sih kita untuk menjelaskan jobnya, dan misal di membuat kesalahan kita kasih poin-poin tertentu nih Mas, misalnya dia telat kita kasih poin 5 poin gitu. Nanti kalau sudah sampai 50 poin ya di-cut. Itu mungkin teknik ya, kalau saya bilang, kalau perjanjian kembali lagi, kebetulan basicnya juga legal Mbak saya. Jadi kalau bicara perjanjian mungkin nanti saya terlalu teknis ya. Kembali ke perjanjian, kalau mungkin sekilas ya, perjanjian kan syarat sahnya perjanjian itu ya memang harus ada kesepakatan di dua belah pihak. Yang itu disepakati artinya itu kan menjadi undang-undang bagi dua belah pihak ya. Nah terkait tadi Mbak sampaikan ada poin segala macam, itu mungkin teknik ya, salah satu teknik untuk kemudian menjamin bahwa teman-teman ini adanya upaya preventif agar tidak dilakukan hal-hal di luar dari kesepakatan di dalam perjanjian. Yaitu sah-sah saja sepanjang kedua belah pihak sepakat sih Mbak. Kalau menurut saya nggak ada masalah dengan itu. Tapi kalau saya pribadi, poin terkait memberikan poin misalkan 5 poin sampai 50 poin nanti di-cut misalkan gitu ya. Itu kan memang harus punya parameter yang jelas ya. Kenapa 5 poin, kenapa 10 poin, kenapa 12 poin. Itu mungkin butuh waktu. Tapi kalau dalam posisi merintis, saya kira merintis bisnis ya Mbak, mungkin dari awal ya, saya kontraktual yang biasa pun sementara sudah cukup. Sepanjang itu mencantumkan mengenai masalah upah, jangka waktu kerja, job desk pekerjaannya seperti apa, terus kemudian hal-hal lain yang belum diatur, misalkan terkait lembur dan segala macam itu juga dituangkan, saya kira itu cukup clear gitu Mbak. Ada upah, perintah, sama pekerjaan kan gitu. Itu sudah syarat sahnya perjanjiannya itu terkait perjanjian ketenagakerjaan terpenuhi gitu. Mungkin gitu sih. Oke, itu juga sebagai antisipasi kita untuk menghadapi kenakalan-kenakalan di karyawan sih Mas. Betul. Ya, makanya saya udah bilang itu kan termasuk upaya preventif ya, tapi kembali lagi kepada masing-masing teman-teman. Gitu. Oke. Kalau secara simpel untuk di sisi merintis ya, kalau saya pribadi ya, saya takutnya gini Mbak, ketika kita sampaikan seperti itu juga kadang orang mikirnya kok ribet banget sih gitu. Kadang juga kan dari orang, ini niat kita kan mendidik. Kalau saya kembalikan ke situ sih, niat kita mendidik, membangun manusianya ya. Saya mungkin akan mengurangi porsi-porsi yang sifatnya membuat jerah dan segala macam itu menjadi opsi terakhir buat saya. Setelah saya daya upaya saya sudah keluarkan semua, itu kan sebenarnya tanggung jawab kita juga. Kita nggak bisa suruh dia bisa naik mobil kalau kita nggak permisin dia naik mobil gitu. Ya kecuali kita persyaratkan di awal bahwa kamu harus bisa naik mobil untuk kerja di sini. Tapi seiring bekerjanya namanya merintis itu kan banyak hal-hal yang kita tidak terduga gitu. Tadinya jadi kitchen tiba-tiba jadi kasir karena kita merasa kita percaya sama dia. Ternyata setelah jadi kasir jadi nggak bener kan. Kita tempat yang lain lagi, marketing dan segala macam. Nah ini sangat fluktuatif gitu. Jadi ya kembali lagi sih Mbak Ima tadi, kalau saya ya intinya kita membangun. Kalau memang kita memberikan sanksi itu menjadi opsi terakhir buat saya. Itu sih Mbak Ima. Oke, Mas Zul, selama terjun di dunia bisnis nih, ada kendala apa aja sih yang Mas Zul hadapi, dan gimana sih cara Mas Zul untuk menghadapi situasi-situasi itu? Ya, kalau kita ke topik ya masalah karyawan ya Mbak, ya cukup lumayan, menurut saya cukup lumayan. Apalagi tensi di dapur ya, dapur kan panas, banyak api ya. Banyak api, terus kemudian tensinya tinggi, apalagi
pengunjung kebetulan masih banyak, lagi banyak gitu kan, nggak teriak ya juga nggak kedengeran, mungkin bisa jadi gitu karena sereng gitu ya. Itu tensinya juga tinggi itu. Jadi kendala yang sering saya temui ya, saya masih anggap itu wajar sebetulnya. Nah, wajar itu karena begini, kita juga di kantor kan ada namanya politik kantor, di tempat dimanapun adalah hal-hal seperti itu adalah suka tidak suka dan segala macam. Tapi kembali lagi, itu hal wajar yang akan muncul ketika kita bersosialisasi. Nah, tugas kita sebagai pemilik bisnis memastikan bahwasannya bisnis bisa berjalan, itu satu poin penting. Yang kedua adalah teman-teman ini juga merasa nyaman pada akhirnya. Kita bisa perlakukan mereka secara nyaman. Kita bisa dengar dari A seperti apa, dari B seperti apa, dari C seperti apa, kemudian kita coba fasilitasi misalkan untuk bicara. Itu hal-hal yang mungkin saya sering lakukan ya Mbak, ya ketika saya misalkan ada ini teman-teman misalkan cerita ini ada masalah ini dengan ini misalkan. Ya terkadang juga nggak perlu gini juga, kadang gini Mbak, kadang waktu itu bisa menyelesaikan juga gitu loh. Mereka butuh waktu gitu loh. Karena saking panasnya, tensinya mungkin karena itu capek atau segala macam. Ya nanti tahu-tahu selesai sendiri gitu. Jadi nggak semua hal sebenarnya kita bisa ikut campur gitu ya. Kalau menurut saya, untuk case-case tertentu saja yang memang sifatnya sensitif dan krusial, yang memang kita juga harus bisa ngukur kapan kita harus turun, kapan kita tidak turun gitu ya. Itu juga menjadi penting karena kadang juga teman-teman ini kan juga butuh ruang privasinya sendiri ya. Tim. Dan kalau kita ikut campur pun seolah-olah si A ngadu, si B ngadu juga bukan menyelesaikan masalah tapi memperpanjang konflik malah. Jadi kalau saya sih sepanjang itu tidak kriminal, kembali lagi ya Mbak, saya kira masih bisa diselesaikan. Ya tambahin dikit lagi mungkin ya. Kalau masalah apa namanya berantem kecil saya kira nggak ada masalah menurut saya. Sepanjang masih halnya seperti itu saya kira masih bisa dikomunikasikan. Hanya butuh waktu, butuh merendahkan sedikit ego untuk bisa kemudian antar karyawan ini kembali nyaman dalam bekerja. Tugas kita sebagai pengelola bisnis, kita bukan hanya bisa ya, tapi kita harus pandai melihat mana yang harus kita ikut turun untuk bisa menyelesaikan, mana yang tidak. Karena terkadang tanpa kita harus turun pun waktu akan menyelesaikan itu sendiri gitu. Mereka hanya butuh waktu gitu. Itu penting. Tapi yang perlu menjadi catatan ya tadi Mbak. Kalau saya pribadi saya akan cukup strict atau keras untuk hal-hal yang sifatnya kriminal. Itu ya, itu akan saya akan keras gitu. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya saya tapi semua orang yang bersandar di sini. Itu yang saya bisa sampaikan, Mbak Ima. Oke, Mas Zul, rencana kedepannya untuk Mas Zul dan juga Sleepless Project ini apa nih Mas? Apa ada goals tertentu yang ingin Mas Zul raih di tahun ini? Goals tertentu pasti saya punya, Mbak. Saya pasti punya goals tertentu, salah satunya adalah tadi saya sudah sampaikan, saya harus realisasi beberapa teman-teman yang mau kerjasama dan saya harus prima dalam memberikan satu pelayanan ke mereka juga. Menjadi goal saya di tahun ini, di tahun berikutnya mungkin ya kembali lagi Mbak, bagaimana caranya bisnis ini harus growth. Makin bisnis ini growth, saya kira kembali lagi kalau kita kaitkan dengan karyawan ya, insya Allah semakin berkah. Karena apa? Karena akan banyak lagi doa yang akan mengiringi bisnis ini. Saya sih melihatnya begitu ya Mbak. Akan banyak lagi doa-doa yang akan mengiringi bisnis ini. Jadi concern saya memang satu, harapannya ya ini bukan hanya sekedar bisnis yang hanya sekedar ada ya, tapi ini harus sustain. Dan tanggung jawab moral saya harus bisa memastikan secara teknis maupun secara non teknis bahwa
banyak orang yang bersandar di sini dan itu menjadi beban moral saya untuk bisa membawa bisnis ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Gitu Mbak Ima. Amin. Semoga bisa tercapai untuk goals-goalsnya ya Mas. Terima kasih Mbak Ima. Amin. Oh iya Mas, ada pesan nggak nih untuk teman-teman kuliner yang lain agar bisa sesukses Mas Zul? Ya, terima kasih Mbak Ima atas doanya. Saya didoakan sukses, semakin sukses. Terima kasih sekali. Harapan juga buat teman-teman juga yang hadir pada malam hari ini. Dengan sangat hormat saya sampaikan ke teman-teman, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar di sini di malam ini. Semoga kita sama-sama bisa memberikan manfaat ke depan. Jadi kalau pesan saya ya tadi Mbak, karyawan itu adalah tim kita ya, orang yang akan ikut berproses, ikut berjuang dengan kita. Satu hal yang saya berani tinggal ya Mbak, bisnis saya ini. Saya berani tinggal bisnis saya ini yang sering saya coba sampaikan ke teman-teman. Saya di Jakarta, bisnis saya di Semarang. Saya sering bilang begini, kalau kamu mau kaya, bro, kalau kamu mau kaya, kamu ambil berapapun di situ, misalkan 500.000 saja setiap hari, kamu ambil. Sebulan kamu 15 juta. Dan saya nggak tahu, saya hanya terima laporan dari kamu. Kalau kamu mau kaya, kamu bisa. Silahkan. Saya nggak pernah tahu. Itu cara saya bangun trust-nya, Mbak. Tapi kalau kamu mau cari hidup, ayo kita bareng-bareng. Itu pesan saya ke teman-teman. Jadi bukan masalah uangnya. Tapi ketika ini menjadi lebih besar, percayalah, uang itu akan ngikutin kamu. Nah ini yang saya coba bangun ke teman-teman. Artinya, kita juga tidak bisa kemudian mengesampingkan bahwa mereka punya kebutuhan, tidak ya. Jadi orang-orang yang bisa berproseslah tentunya yang nanti akan menjadi kader-kader kita ke depan, orang-orang yang bisa dipercaya dan segala macam. Tentunya dengan kita punya beban bahwasanya kita punya tanggung jawab, kita pun harus berlaku profesional, berlaku integritas terhadap bisnis yang kita jalankan. Jangan sampai kita nyuruh orang begitu, tapi diri kita juga nggak bisa jadi contoh, itu juga salah-salah juga nanti. Jadi saran saya buat teman-teman dimanapun, perlakuan mereka sebagai manusia, selayaknya manusia, selayaknya orang yang memang harus kita hargai. Mereka bukan lagi sumber daya, tapi mereka adalah modal. Bangunlah, bukan bangun bisnisnya, tapi bangun orangnya. Saya orang-orang ini akan membangun bisnis-bisnis untuk kita dan memberikan manfaat-manfaat yang lebih untuk kita. Mungkin itu Mbak Ima buat masukan juga buat teman-teman, mungkin pesan yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Zul untuk pesan dan sarannya. Karena hari sudah cukup malam nih Mas, Ima mau izin untuk akhiri ospek malam ini. Siap Mbak Ima. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang hadir malam hari ini. Kalau ada yang baik itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau ada yang kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa kita ketemu secara face to face langsung di waktu yang lain nanti. Jangan sungkan untuk bisa menyapa apabila ketemu. Salam hormat dari saya untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih Mbak Ima. Amin.